Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mari sama-sama pada pertemuan MOI subuh kali ini kita bertabaruk dalam kitab Fadhailus Syuhur yang mana kita ketahui kitab ini ditulis oleh Guru Mulia Pangarsaabah. Insyaallah hari ini adalah akhir dari bulan Rabiul Tsani. Berarti nanti malam kita sudah masuk dalam bulan Jumadil Ula. Dalam kitab Fadhilus Syuhur ini di huruf Rabiul Tsani itu yang terakhir ada maknanya pengersaban memberikan makna huruf ya yaitu al-yaqin, yakin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99 yang artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Yang dimaksud dengan al-yaqin di atas atau surat Al-Hijr tersebut, sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu al-yaqin, maka pengarsa memberikan penjelasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hasyiah As-Sawi Al-Maliki juz 2 halaman 303 yang bermakna yakni yang dimaksud adalah sembahlah Tuhanmu selama masa hidupmu. Jangan sedikit pun kamu pergunakan umurmu selain untuk beribadah kepadanya. Sesungguhnya umur sangatlah singkat, maka buatlah keseluruhannya menjadi ketaatan. Dan pengertian yakin tersebut pada makna ayat di atas juga bermakna kematian. Artinya ibadah yang selalu dikerjakan hingga kematian kita menjemput. Mengucapkan kalimat syahadat, sholat fardu yang 5 waktu, sholat sunnah, zakat, puasa, haji. Semua itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, kata Abah. Dan seluruh ibadah tersebut akan kita tinggalkan ketika sakratul maut atau ajal tiba. Jadi ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pangarsa Abah dalam kitab ini memberikan makna tentang makna al-yaqin dalam surat Al-Hijr di atas tadi. Jadi dalam hidup kita ini kita ibadah kepada Allah harus sampai yakin. Ada dua pengertian. Yakin di sini adalah sebagaimana juga maknanya adalah wafat atau kematian. Kalau saya teringat disampaikan bahwasanya salah satu ucapan Abu Yassoleh Hujjatul Arifin bahwasanya beliau pernah memberikan makna intinya bahwasanya ibadah zahir itu seperti dunia. Ibadah zahir itu seperti dunia. Tadi bagaimana kita ibadah dalam dunia ini, hidup kita dalam sholat, dalam namanya melakukan puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu ibadah dunia. Artinya setelah kita selesai hidup dari dunia ini, ibadah dunia dohir tersebut akan kita tinggalkan. Jadi sebagaimana dunia akan kita tinggalkan juga. Jadi ketika kita wafat pulang kepada Allah, sudah tidak melaksanakan yang namanya tadi ibadah di alam dunia ini seperti puasa, zakat, sholat, haji atau membantu sama dan sebagainya. Nah, ibadah hati beliau Abu Saleh Hujatul Arifin memberikan makna juga ibadah hati itu seperti akhirat diibaratkan. Artinya lebih utama daripada ibadah jasad dohir kita. Maka pentingnya kita mengenal zikir, istiqomah zikir, khususnya zikir khauf yang dikenalkan oleh Syekh Mursyid yang ditanamkan ke hati kita semua, itu adalah ibadah kekal kita. Untuk pulang ibadah di dunia dan sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kekal abadi tidak lekang oleh waktu dan tempat, yaitu zikir khafi. Maka kita sungguh bersyukur kepada Allah. Kita telah ditemukan oleh guru mengajarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini dan bisa memakmurkan hidup kita, diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan ketika hidup kita ini sudah dipenuhi dengan kebaikan, kebaikan yang menurunkan keberkahan dari Allah, yakni apa namanya di hidup kita, kita selalu berusaha semaksimal mungkin memperbaiki hidup kita. Kita selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang ditanamkan yang diajarkan oleh Syekh Mursyid, maka selama hidup kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun juga ikhwan akhwat rahimakumullah ada sebuah bahwasanya seorang ulama mengatakan seperti ini. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat ikhwan akhwat rahimakumullah. Artinya apapun yang ada di dunia ini sangatlah singkat.
sangatlah singkat ikhwan akhwat rahimahumullah. Maka kita akan menemui waktu ajal kita, perpulangan kita, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu semua terjadi, sebelum kita dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi kita hidup seperti ini, maka mari sama-sama selalu kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat yang diinginkan Allah seperti apa? Berbeda dengan apa sebelum kita bertemu Syekh Mursyid. Mungkin ibadah kita itu terserah kita. Terserah maunya dewek, bahasa orang Jawa. Sekarang dewek kan gitu. Terserah kita. Ya mungkin Yunus Sewu kita mengenal sholat, mengenal puasa, mengenal zakat, mengenal ibadah-ibadah yang lainnya, mengenal haji, umroh, dan sebagainya. Namun ibadah semua itu apakah sudah sesuai dengan kemauan Allah atau masih dengan kemauan diri pribadi kita? Karena kalau sesuai kemauan kita, kita seenaknya biasanya. Maksud seenaknya itu kita ibadah tidak memakai ilmu, tidak didasari kecintaan kepada Allah, tidak didasari sesuatu ibadah kita ini benar-benar karena keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, kalau sholat, ya hanya sekedar sholat. Setelah sholat, mungkin setelah melaksanakan sholat, seolah-olah apa namanya kita sebelum talqin atau mengenal Syekh Mursyid, oh kita sudah sholat, seperti itu saja. Namun hasil dari ibadah itu apa? Kan seperti itu. Nah, pentingnya kita bermursyid, mencontoh guru, mencontoh Syekh Mursyid khususnya dalam thariqah di sahabat, agar ibadah kita ini benar-benar sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi timbul dalam ibadah tersebut, kalau kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, haji dan sebagainya, timbul dalam diri kita apa namanya kebaikan-kebaikan dari hasil ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Contohnya sebagaimana misalkan kita sholat atau puasa, puasa kita menahan diri dari lapar, dari haus, dahaga sampai waktu berbuka. Nah, kalau secara di dohir apa puasa tersebut bermakna dan benar-benar merasuk dalam diri kita, maka maknanya yang puasa bukan hanya dohir, dan puasa juga banyak tingkatan ikhwan akhwat. Dan secara kita puasa yang ditahan ketika kita berbuka, mungkin ketika buka tersebut sudah boleh kita minum, kita makan. Tapi puasanya orang-orang khusus di sana, dia bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga telinganya, anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini selamanya, orang-orang khusus itu berpuasa selamanya. Dan ini pun menjadi ketaatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah inginkan, bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ketika sholat atau puasa ibadah yang lainnya bukan untuk hanya dirinya, namun menghasilkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Kalau tadi dia puasa, bisa nggak dia puasa lisannya untuk tidak menggunjing saudaranya, tidak mencaci, menghina, bahkan berkata buruk. Begitupun ketika dia puasa, bisa nggak puasanya itu membuat dia tertahan matanya dari memandang kepada yang haram dan sebagainya. Bisa tidak pikirannya tidak traveling bahasanya, memikirkan hal-hal yang buruk, yang kotor, yang menurunkan murka Allah. Pun yang paling penting bisa tidak hatinya ketika berpuasa tersebut, hatinya puasa yang benar-benar sudah merasuk dalam diri orang-orang khusus ini, puasanya hatinya ini bisa tidak untuk tidak melupakan Allah selamanya, bisa tidak khusyuk selamanya, bisa tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasanya ini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Maka ya taatan ini, ketaatan kita kepada Allah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau tadi tanpa dibimbing oleh guru yang benar-benar sudah mencapai maqam ma'rifat, orang-orang soleh, bahkan wali min auliyaillah, bahkan kita yakini seorang pimpinan wali di zamannya para sahabat ini, guru agung para sahabat, maka ibadah kita selamanya mungkin tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sesuai kemauan diri sendiri. Kalau kita tidak mau masuk toriko atau belajar talqin dzikir dan bermusyid kepada ahlinya, kepada syekh musyid. Maka untuk merapikan ibadah kita ini, ya bermusyid kepada ahlinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua ikhwan akhwat, kita sudah diberi guru ahli yakin, guru agung pangan sahabat. Dan istiqomah kita lihat beliau dalam ibadahnya seperti apa. Masya Allah. Inilah yang harus kita tiru. Karena kita hidup di dunia ini, kita butuh seorang guru pembimbing.
guru yang bisa memberikan kita langsung contoh bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana ibadahnya para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pelan-pelan kita meniru itu semua, sehingga tadi ketika kita menyembah Tuhan kita, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, timbullah rasa yakin dalam diri kita. Dan ketika kita menyembah Allah, kita bisa menyembah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sampai tadi ajal kita tiba, sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, membawa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena juga pengarsa Abah memberikan penjelasan bahwasanya di sini Abah memberikan ada ayat Al-Qur'an juga, ikhwan akhwat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang artinya dalam surat Asy-Syu'ara tersebut, pada hari di mana harta, anak-anak tidak ada manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang berserah diri. Nah, ini hati yang yakin, yang selamat. Ketika harta kita, jabatan kita, anak-anak kita tidak bermanfaat bagi kita semua. Ketika hari itu yang bisa memberikan manfaat tadi adalah hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, hati yang selamat berserah diri kepada Allah. Maka zikir ini, yaitu khususnya zikir kopi ini, yang ada di dalam hati sanubari kita, yang kita laksanakan terus-menerus sejak saat ini sebelum datangnya kewafatan kita sampai kita pulang kepada Allah. Inilah cara kita menyelamatkan hati kita dari buruk sangka, dari sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dengan zikir yang ditanamkan ke hati kita semua. Dan amaliyah kesucian jiwa ini adalah kasih sayang Allah bagi hamba pilihannya, khususnya bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana dirinya, hidupnya, keluarganya, anak-anaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti panutannya, sosok guru terbaik di zaman ini yang kita yakini adalah Guru Agung Pangarsa Abah Ustaz Sallallahu. Maka kalau tanpa bimbingan seorang guru yang ahli yakin, ya ahli ibadah, ahli istiqomah, yaitu sahabat, maka sulit ikhwan akhwat. Kita sulit beribadah yang Allah inginkan sebagaimana ibadahnya yang Allah inginkan, bukan diinginkan oleh diri pribadi kita. Itulah mudah-mudahan sedikit ini manfaat untuk saya dan kita semua. Intinya mudah-mudahan dalam Thariqah ini, mari sama-sama kita terus belajar memperbaiki diri kita, khususnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum ajal itu tiba kita sudah benar-benar merasakan ma'rifat, lezatnya kenal kepada Allah, lezatnya zikir kepada Allah, lezatnya ibadah kepada Allah dalam bimbingan guru mahasuci Syekh Muhammad Abdul Ghalsifullah Maslul Qaddasallahu sirruhu. Sehingga ketika kita sudah merasakan hal tersebut, kita nanti pulang kepada Allah sudah tidak ada rasa takut lagi, sudah tidak rasa kecewa atau bahasanya rasa kita gundah gulana, galau dan sebagainya. Namun ketika kita pulang kepada Allah, hati kita sudah bersih, sudah selamat, dan kita semakin bahagia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya, dan sisa hidup kita kita selalu khidmah dengan Guru Agung Pangarsaaba dengan karamah beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wal aku minkum, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.